Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Nada Agustiani, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang berjudul metode hadis maudhu'i. Baik, untuk pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian hadis terlebih dahulu. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama atau ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau akhlaknya. Perjalanan setelah diangkat sebagai nabi dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis ini semakin semakna dengan as-sunnah. Selanjutnya, metode maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud dengan maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Yang kedua, menurut Al-Farmawi, yaitu metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Yang ketiga, menurut Anfuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i ini adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologinya maupun aspek etimologinya dan aksiologinya saja. Ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu. Kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Unsur-unsur metode tematik: menentukan topik atau judul yang akan dikaji, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan, kemudian melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema, dan yang terakhir memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Kemudian menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lapas maupun secara makna melalui kegiatan takhris hadis. Kemudian melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis. Kemudian melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Kemudian melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatannya. Kemudian melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz, yaitu kejanggalan. Kemudian melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat dan syadz tadi. Kemudian mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Kemudian, membandingkan berbagai syarah hadis, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dengan argumentasi. Nah, adapun kelebihan metode maudhu'i ini salah satunya itu dapat mempertimbangkan semua hadis yang ada dalam suatu kasus antara satu dan hadis lainnya, dapat mendukung tidak saja dalam penguatan sumber, melainkan juga dalam kejelasan makna. Adapun kelemahan dari metode maudhu'i ini yaitu memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya saja. Ternyata dalam memahami hadis tidak hanya menggunakan metode maudhu'i saja, tetapi banyak menggunakan metode-metode lainnya seperti metode tahlili, metode ijmali, metode muqarran, dan metode-metode lainnya yang tidak dapat saya jelaskan satu persatu. Cukup sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.